Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Khairunisa, NPM 203. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang apa itu riba. Riba, secara pengertiannya adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang atau pinjam meminjam yang dilakukan secara batil. Batil di sini adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dalam proses jual beli. Yang kedua ada dalam proses pinjam meminjam. Dalam proses jual beli ada yang namanya riba fadl dan ada namanya riba nasi'ah. Mulai dari riba fadl ya. Nah, riba fadl ini artinya fadl adalah penambahan barang ribawi yang sejenis. Contohnya adalah saya menukarkan 1 kilogram beras dengan Anda. Akan tetapi Anda memberikan kepada saya 1,5 kilogram. Nah, setengah kilonya ini yang dianggap riba. Selanjutnya ada riba nasi'ah. Nasi'ah adalah penundaan terhadap barang ribawi. Nah, jadi pada dalam proses transaksi jual beli ini tidak boleh ditunda gitu. Maksudnya harus cash saat itu juga. Karena kita tidak tahu, misalkan saya membeli beras 1 kilo. Harga beras 1 kilo saat ini adalah 11.000. Jika saya tunda pembayarannya di lain waktu, saya tidak akan tahu apakah beras itu di kemudian hari akan naik jadi berapa. Jadi harus cash gitu, harus saat itu juga. Selanjutnya ada riba dalam proses pinjam meminjam. Dalam proses pinjam meminjam ada yang namanya riba qarad dan ada namanya riba jahiliyah. Perbedaan dari keduanya, apabila riba qarad itu dari awalnya akadnya sudah ditentukan bahwa ketika kamu minjam uang kepada saya, maka kamu harus mengembalikannya sekian. Misalkan Anda meminjam uang kepada saya, kemudian saya bilang kepada Anda minjam uang 1 juta misalkan. Saya bilang kepada Anda, oke, saya pinjamkan kamu 1 juta, akan tetapi harus dikembalikan kepada saya 1.200.000 rupiah. Nah, itu yang dinamakan riba qarad. Sedangkan riba jahiliyah yang marak gitu ya, yang hari ini tuh umum, maksudnya bukan umum, tapi banyak terjadi gitu. Riba jahiliyah itu misalkan kamu minjam uang kepada saya, akan tetapi oke, saya pinjamkan kamu uang sesuai tanggal jatuh temponya. Ketika kamu bisa mengembalikan sesuai jatuh temponya atau tanggal jatuh temponya, kamu tidak akan dikenakan denda. Akan tetapi ketika kamu atau Anda tidak bisa mengembalikan uangnya sesuai dengan perjanjian, saya akan memberikan Anda perpanjangan waktu, akan tetapi Anda akan dikenakan denda sekian persen, kayak gitu. Nah, selanjutnya adapun hukum dari riba. Hukum riba dalam Islam jelas adalah haram. Ada banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa riba itu haram. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis. Contohnya dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Selanjutnya adapun hadis sahih yang mengatakan bahwa
Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya, yang menagihnya gitu ya, dan yang memberikannya, dua orang saksinya, dan pencatatnya, yaitu adalah staf-stafnya, kayak gitu. Sekian presentasi dari saya atau pemaparan dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.